apa nih efek jangka panjang ketika hipertensi ini tidak diobati? Jadi cuma ya udah sih gitu. Kalau untuk efek jangka panjang sebenarnya nanti ketika seseorang ini sudah terdiagnosis nih, sudah tahu hipertensi, tapi dia nggak ngobatin atau pengobatannya cuman, aduh kalau saya pusing aja sih dok, saya baru minum obat, tapi kalau nggak apa-apa saya nggak minum kan nggak sakit. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kalau teman-teman semuanya nonton video ini atau video lain dari channel YouTube-nya PMI Solo dan ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah ini kayaknya udah lama banget kita nggak ngobrol sama teman-teman dari FKUNS, kayaknya sudah ratusan purnama ya. Kayak lama banget ya. Lama banget ya. Ratusan purnama kita nggak ngobrol lagi sama teman-teman dari FKUNS. Kali ini ada Dr. Nia dan juga Dr. Nesa. Saya hai dulu dong. Halo sobat PMI. Halo sobat PMI semua. Nah, itu sudah selesai karena udah dada. Oh iya. Sekian terima kasih. Oh ya. Oke. Nah, ini Dok kita bakal bahas nih. Mungkin penyakit ini sering terdengar ya. Iya, biasanya kalau di bahasa kedokteran itu HT atau hipertensi. Tapi kalau di tempat kita HT itu yang buat ngomong Roger 1 2 gitu ya. Tentara ya. Iya. Nah, ini nih kita akan ngobrol soal hipertensi. Jadi sebenarnya definisi dari hipertensi itu apa sih, Dok? Siapa dulu nih? Dokter Nia? Oke. Izin jawab ya sobat Ya. PMI. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalnya hipertensi itu hiper, tinggi, tensi, itu tekanan darah. Jadi kalau dari orang umum mungkin nyebutnya, oh darah saya tinggi dok, saya darah tinggi gitu. Itu berarti adanya kenaikan tekanan darah di atas normal. Kita biasanya kalau orang normal sih sekitar 120/80 itu masih normal ya kita. Tapi kalau misalnya untuk kriteria dari hipertensi sendiri berarti harus ada kenaikan di atas normal gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang tensi, kok tensi saya 150 ya dok, bawahnya 110 itu udah hipertensi belum gitu. Itu kita sendiri punya kriteria khusus untuk mendeteksi ya. Orang ini darahnya sudah termasuk tinggi atau belum tekanan darahnya. Itu biasanya yang atas, kalau atas kita sebutnya tekanan darah sistolik, yang bawahnya yang diastolik. Oke. Yang atasnya di atas 140, bawahnya minimal 90. Itu Bawahnya sudah kita sebut hipertensi. Oh gitu. Dan itu gimana nih dok? Cara taunya ya itu tadi ya hanya dari tensi aja ya. Hanya dari tensi saja. Oke. Oh gitu. Berarti kalau tensinya sudah di atas sistoliknya ya, itu sudah di atas 140 dan diastoliknya di atas 90, itu sudah tergolong hipertensi. Gitu. Nah kalau pas ketemu doi tiba-tiba tensinya naik. Mungkin nggak? Gitu. Nggak mungkin ya? Mungkin dong. Mungkin. Aduh, excited. Excited gitu terus dia deg-degan, akhirnya tensinya naik. Berarti pengaruh emosi ini bisa nih ya menyebabkan hipertensi ya. Oke. Nah, ngobrol soal penyebab hipertensi. Emang apa aja dok penyebabnya nih, Dokter Nesa atau Dokter Nia yang jawab? Nah sebenarnya hipertensi itu bukan merupakan suatu penyakit yang kayak misalnya kayak COVID-19 nih. Penyebab COVID-19 tuh apa sih dok? Kan kita tahu nih virus SARS-CoV-2 gitu kan. Tapi kalau hipertensi itu sebenarnya bukan suatu penyakit yang bisa kita langsung tahu penyebabnya secara pasti gitu. Karena sebenarnya banyak faktor yang berpengaruh dan setiap orang tuh punya faktor yang beda-beda juga yang misalnya punya hipertensi gitu. Pada kebanyakan orang sih terjadinya karena nggak diketahui itu tadi ya namanya hipertensi primer. Jadi kita nggak tahu nih penyebab pastinya tuh apa. Tapi pada beberapa orang ada juga yang kayak misalnya emang punya penyakit ginjal atau punya penyakit tiroid kayak gitu bisa berkembang juga jadi hipertensi. Nah kalau ada penyakit dasarnya kayak gitu biasanya namanya hipertensi sekunder. Nah tapi meskipun penyebab pastinya tuh kita nggak tahu, tapi ada beberapa faktor resiko yang bisa membuat seseorang tuh lebih cenderung untuk bisa mengalami hipertensi. Ada dua nih, ada yang bisa dimodifikasi dan yang nggak bisa dimodifikasi. Bisa dimodif ya udah kayak bisa dimodif kayak mobil gitu benar. kan. Nah kalau yang nggak bisa dimodifikasi itu misalnya kayak
usia. Usia. Tuh ternyata penelitian menunjukkan kalau kita semakin bertambah usia nih, semakin tua, itu ternyata resiko untuk terjadi hipertensi itu juga semakin tinggi. Jadi itu kan hal yang nggak bisa kita pungkiri ya, kan nggak mungkin betul. kita mau jadi muda lagi. Iya, gitu kan. benar. Sebenarnya mau sih dok ya. Terus selain usia misalnya jenis kelamin. Nah ternyata kalau laki-laki itu ternyata punya kecenderungan 2 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami kenaikan tekanan darah dibandingkan cewek. Tapi kalau cewek setelah usia lebih dari 65 tahun itu ternyata resikonya jadi lebih tinggi di cewek. Nanti mungkin kaitannya karena hormonal ya. Dan juga pada cewek-cewek yang udah menopause gitu, karena perubahan hormonal resikonya juga jadi meningkat. Terus misalnya karena faktor genetik. Nah itu kan hal-hal yang nggak bisa kita nggak bisa kita owah-owah ibaratnya. Benar. Berarti yang bisa kita lakukan adalah dari faktor resiko yang bisa dimodifikasi nih, yang bisa kita ubah gitu. Misalnya dari kebiasaan nih, misalnya orang-orang yang suka ngerokok, suka minum-minum, terus misalnya punya kebiasaan sedentary lifestyle gitu kan, biasanya orang pada mager ya, benar. buat olahraga, jalan-jalan gitu kan pada mager, lebih suka HP-an aja gitu kan. Ini jalan-jalannya lewat HP kayaknya. Iya. Lewat Google Maps. Iya. Nah itu juga ini punya resiko untuk meningkatkan hipertensi. Selain itu bisa dari pola makan, kayak makan makanan yang banyak lemaknya, terus tinggi garam, itu bisa juga menyebabkan. Terus nah kondisi-kondisi itu tadi tuh kalau sebenarnya nggak cuma bisa menyebabkan hipertensi sih ya, bisa juga jadi penyakit metabolik yang lain kayak misalnya obesitas, terus misalnya dislipidemia, jadi kayak gangguan dari profil lemak-lemak gitu di tubuh kita. Dimana kan kita kan punya ini ya, umumnya kan kita awamnya punya lemak baik dan lemak jahat. Iya gitu kan. benar. Nah dislipidemia tuh lemak baik kita tuh malah jadi dikit, tapi lemak jahatnya malah jadi banyak. Nah, kondisi-kondisi tadi nanti juga bisa berakibat ke hipertensi. Jadi sebenarnya kayak apa ya, kayak lingkaran setan gitu ya, saling memperberat satu sama lain. Oke. Kuncinya puasa. Oh gitu. Berarti kalau untuk usia menjelang lansia gitu ya, itu malah lebih banyak laki-laki yang akan terpapar hipertensi. Kalau udah di atas 65 malah cenderung ke cewek. Begitu. Kalau pada umumnya sih lebih tinggi risikonya di cowok. Di cowok. Dan faktor genetik itu juga ternyata mempengaruhi ya, Dok ya. Begitu. Oke. Tapi biasanya nih, Dok, hipertensi itu kan kadang tidak bergejala. Iya kan? Tapi kalau ada gejalanya, itu apa nih, Dok, gejalanya, Dok? Kalau sebenarnya hipertensi itu termasuk yang namanya silent killer. Jadi silent killer, pembunuh yang tersembunyi gitu. Benar-benar. Kadang-kadang kita nggak ada gejala, nggak pusing, lehernya nggak cengang, cek tensi tiba-tiba tensinya 160. Kayak gitu itu termasuk berbahaya ya. Jadi kadang memang pada mostly orang itu tidak bergejala, tapi ada orang yang bergejala gitu. Makanya kita harus sering-sering cek nih kawan PMI, kalau misalnya kita sudah masuk usia 30, 40, maka meskipun kita tidak ada gejala, kita harus sering-sering cek tensi 1 tahun sekali atau berapa gitu, untuk dipantau apakah sudah mengarah ke hipertensi atau belum. Tapi kalau misalnya sudah ada gejala, jadi hipertensi ini adalah penyakit vaskuler, jadi penyakit pembuluh darah. Jadi ketika ada kelainan pada pembuluh darah itu ada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi pasti gejalanya bisa macam-macam, dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa. Kalau dari ujung kepala misalnya kepalanya pusing, cengang gitu. Kalau misalnya dari mata, kok tiba-tiba pandangannya lama-lama nggak kelihatan jelas ya, kok tiba-tiba burem ya, nggak kayak dulu, itu juga bisa. Atau dari jantung, dari ginjal, itu nanti semua bisa, karena tergantung nanti hipertensinya lebih dominan ke yang mana. Begitu. Berarti sebenarnya dia bisa saja tidak bergejala, bisa saja bergejala gitu ya. Makanya kita harus lebih aware gitu ya. Pada kebanyakan orang sih nggak bergejala. Makanya kadang orang tuh lebih santai kayak, apa sih udah tua kok kena hipertensi gitu. Padahal mungkin dia sendiri nggak sadar, mungkin dia sendiri juga punya hipertensi. Nih bakat hipertensi, tapi nggak kelihatan aja. Gitu. Nah yang bahaya tuh kalau misalnya kita ketahuan hipertensinya bukan karena gejala hipertensinya, tapi gejala dari komplikasi hipertensinya gitu, yang kayak ginjal, jantung dokter Mia itu tadi. Kalau udah
udah lama nih nggak pernah diobati, nggak pernah digagas gitu kan, udah jadi komplikasi di otak, nanti jadi stroke gitu kan, tiba-tiba lemas separuh badan gitu, atau misalnya tiba-tiba udah komplikasi ke jantung, tiba-tiba nyeri dada gitu kan, atau misalnya udah komplikasi ke ginjal, jadi kok pipisnya jadi dikit ya, atau kok pinggangnya sakit ya gitu. Nah itu kan yang bahaya kalau misal ketahuannya bukan karena hipertensinya tapi karena komplikasinya, nih udah telat kan gitu. Benar, karena dia sudah ada penyakit yang kayak ya main disease-nya gitu ya, penyakit core-nya gitu udah tahu, terus ngerembet jadi hipertensi gitu ya. Oh, itu malah lebih berbahaya. Tapi kalau misalkan nih dok, tidak ada penyakit yang tadi seperti ginjal, jantung dan lain sebagainya, hanya hipertensi saja. Apa nih efek jangka panjang ketika hipertensi ini tidak diobati? Jadi cuma ya udah sih gitu. Kalau untuk efek jangka panjang sebenarnya nanti ketika seseorang ini sudah terdiagnosis nih, sudah tahu hipertensi, tapi dia nggak ngobatin atau pengobatannya cuman, aduh kalau saya pusing aja sih dok, saya baru minum obat, tapi kalau nggak apa-apa saya nggak minum kan nggak sakit, itu sudah ada penelitian yang mengatakan bahwa dalam jangka waktu 5-10 tahun pasti ada kerusakan organ lain yang terjadi karena hipertensi itu, karena setiap organ di dalam tubuh ini pasti disuplai dari pembuluh darah tadi. Benar. Jadi ketika pembuluh darahnya sudah rusak, maka pasti nanti ada kegagalan dari fungsi organ. Entah itu di mata, di ginjal bisa, di paru bisa, di otak bisa, macam-macam sekali. Ini terdengar sepele ya, seperti tekanan darah yang tinggi, tapi ternyata kalau dibiarin bisa merembet kemana-mana ya. Oke. Berarti kalau sudah ada indikasi hipertensi, sebaiknya lakukan pantauan rutin ya. Oh, begitu. Tapi kalau misalkan saya tadi udah bilang, dok kalau ketemu doi bisa nggak nih tekanan darahnya naik gitu kan? Nah, apakah tekanan darah naik ini atau hipertensi ini selalu berkaitan dengan adanya masalah kesehatan atau ada faktor-faktor lain? Misalkan baru happy atau baru apa gitu? Ada nggak? Sebenarnya sih kalau hipertensi sendiri itu nggak yang semudah itu kita misalnya kayak sekali ngecek, misalnya kita mau donor darah nih, misalnya ngecek tensi tuh kayak, wah tensinya tinggi nih 150/90, hipertensi Anda gitu. Itu sebenarnya nggak bisa semudah itu sih ya, karena tensi kita sebagai manusia itu sebenarnya fluktuatif, jadi nggak misal tensi kita waktu ngukur 150 gitu, itu nggak sepanjang hari dan nggak setiap hari akan selalu segitu, pasti akan naik turun. Dipengaruhi banyak hal, misalnya dari stres. Misalnya kita lagi banyak pikiran nih, lagi stres, misalnya mau ujian gitu, atau misalnya lagi mikir apa, atau lagi lelah, lagi capek, kurang tidur gitu. Nah itu juga bisa bikin tensi kita naik, meskipun itu cuma sementara aja, jadi nggak yang terus menerus kan. Semisal itu udah diatasi, mungkin tensinya akan turun lagi. Terus misalnya faktor lain kayak aktivitas gitu. Orang kalau misal dicek tensi waktu tidur sama misalnya habis jalan kaki dari PMI ke Pasar Gede gitu kan pasti capek beda ya. Capek dong. Pasti nanti beda tensinya. Jadi dipengaruhi aktivitas juga. Misal lagi capek, habis beraktivitas gitu, cenderung tensinya akan lebih tinggi. Nah makanya kalau pengukuran tensi itu sebenarnya ada kriterianya yang memang baku ya, yang minimal 5 menit sebelumnya tuh harus istirahat dulu, dan 30 menit sebelumnya tuh nggak boleh melakukan olahraga. Jadi memang tensi itu tuh valid gitu loh, untuk menggambarkan kondisi asli dari seseorang itu, bukan yang dipengaruhi karena aktivitas lain. Terus misalnya ada juga nih fenomena yang namanya white coat hypertension. Nah itu tuh biasanya terjadi pada orang-orang yang takut ketemu dokter. Berarti ketika ketemu dokter dia tensinya misalnya nih misalnya nih mau batuk pilek nih, mau berobat gitu kan, terus pas dicek tensinya kok tinggi, biasanya emang tinggi ya pak gitu, enggak itu dok biasanya rendah, kayak saya nggak pernah tinggi gitu. Ini pak baru deg-degan ya pak, baru takut ya? Iya dok, soalnya saya takut disuntik gitu. Nah itu bisa aja tuh bikin tensinya naik juga. Gitu. Tapi itu pak sementara juga, misal udah nggak takut, udah nggak dalam kondisi cemas sih, dia bakal turun lagi. Jadi bukan suatu hal yang permanen. Terus itu sih makanya kalau kita menegakkan diagnosis hipertensi itu nggak bisa dalam sekali ukur tadi, minimal harus 2 kali pengukuran dalam 2 waktu yang berbeda. Jadi kita benar-benar tahu nih apakah tensinya tinggi karena memang tensinya tinggi atau dipengaruhi karena hal lain, kayak misal tadi
aktivitas kayak gitu-gitu. Oke, berarti tidak langsung tensinya tinggi. Oh, hipertensi enggak. Ternyata dia habis ketemuan sama pacarnya gitu kan, deg-degan gitu. Terus dia habis naik tangga 10 kali, naik turun gitu. Oh, berarti tensi tinggi ini tidak melulu menunjukkan adanya suatu penyakit ya. Ternyata dari aktivitas juga bisa mempengaruhi tensi tinggi. Makanya biar akurat tadi harus istirahat dulu, nggak olahraga selama 30 menit dan kalau mau cek tensi istirahat dulu 5 menit. Oh, begitu. Cuma sekali aja ngukurnya. Cuma sekali ngukur. Jadi harus dilakukan pengukuran secara berulang ya dok ya, minimal 2 kali pengukuran dalam waktu yang berbeda itu tadi. Nah, biasanya nih dok, kalau penyakit hipertensi itu ada kaitannya erat dengan jantung, ya kan? Emang apa nih hubungannya hipertensi dengan jantung ini? Kalau misalnya dari jantung sendiri, kalau mau mompa itu ketika dia tekanannya tinggi, dia akan susah nih melawan tekanan tersebut. Gitu. Jadi akhirnya beban jantungnya tuh nambah. Lama-lama kalau misalnya di fase-fase awal mungkin jantungnya masih bisa ya, masih punya tenaga lah istilahnya. Tapi ketika dia sudah terlalu lama, maka jantungnya itu mungkin mikirnya kayak aduh capek bener susah mompanya. Akhirnya dia lama-lama juga males, jadinya dia berkurang itu kemampuannya gitu. Sehingga nanti muncullah manifestasi gejala-gejala dari gagal jantung, bengkak, sesak dan lain sebagainya. Oh begitu, berarti cintai jantungmu. Nanti jantungnya ngambek. Nggak mau mompa, nggak berdetak. Bahaya ini ya kalau jantungnya ngambek ya, karena jantung termasuk salah satu organ vital juga ya dalam tubuh. Jadi kalau dia ngambek bahaya, gitu. Sebenarnya untuk menggambarkan kondisi tadi mungkin kita bisa bayangin kita lagi niup sedotan ya. Misalnya kita lagi niup sedotan yang kecil yang buat es teh itu kan, sama kita lagi niup sedotan boba misalnya itu kan effortnya kan beda kan. Pasti kalau misal kita niup sedotan yang boba itu kayak lebih los gitu kan, kayak nggak ada hambatan gitu. Tapi kalau kita niup sedotan yang kecil yang buat es teh itu kan pasti kayak lebih gitu kan, kayak lebih effort gitu. Nah itu sama halnya kayak jantung waktu memompa di kondisi yang kita punya hipertensi. Hipertensi itu kan pembuluh darah kita tuh cenderung lebih sempit ya, cenderung lebih sempit dan kaku. Makanya tekanan darahnya bisa jadi lebih tinggi juga. Nah, tadi yang udah dijelasin sama dokter Nia, karena jantung itu tugasnya untuk memompa darah, dia harus melawan tekanan yang ada di pembuluh darah kan untuk darahnya bisa keluar gitu kan. Nah, karena tekanannya tinggi, otomatis dia harus effort lebih juga. Yang biasanya cuman kayak gini, dia harus ekstra kayak gini. Benar. Mungkin kalau kayak otot kita, misal olahraga gitu kan, kita mungkin istirahat sehari 2 hari udah nggak capek gitu kan. Tapi kan jantung nggak bisa istirahat ya. Dia bahaya dong kalau jantung istirahat bahaya. Iya, bahaya kan. Makanya kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, jantungnya kerja kayak gitu terus, otomatis lama-lama capek dia. Dia lama-lama makin membesar. Loh, kalau jantungnya membesar, bagus dong dok, kekuatannya banyak gitu. Nah, tapi belum tentu. Karena kan kalau jantung kita membesar, otomatis akan butuh oksigen dan nutrisi yang lebih banyak juga kan. Padahal misalnya orangnya punya faktor risiko suka makan makanan berlemak, suka makan makanan asin, nggak pernah olahraga gitu kan. Kok kayak saya semua ya? Waduh, harus diperbaiki nih. Nah misalnya pada kondisi kayak gitu kan bisa terjadi ini ya, kondisi di mana ada penumpukan lemak nih di dinding pembuluh darahnya. Nanti semisal si tumpukan lemak itu pecah, itu nanti akan makin bikin dia akan manggil banyak sel darah nih ke situ. Terus makin bikin pembuluh darah yang udah sempit itu makin sempit lagi. Nah padahal kan darah tuh fungsinya untuk antar nutrisi sama oksigen kan. Kalau semisal si pembuluh darah itu makin sempit, otomatis yang di sebelah sininya kan jadi nggak bisa dapat nutrisi yang cukup kan. Sel-selnya bisa kelaparan yang tadi kayak udah dijelasin sama dokter Nia gitu. Kelaparan sih kalau misal ketahuan cepet langsung dibuka gitu langsung selesai ya masalahnya. Tapi kan karena itu hal yang kronis yang lama, selnya udah kelaparan lama-lama mati nih selnya. Kalau udah mati udah nggak bisa diselamatin lagi. Nanti muncullah makanya jadi serangan jantung, jadi stroke. Itu sebenarnya awalnya kayak gitu. Karena awalnya seperti itu ya, dia ada penumpukan lemak itu tadi ya. Karena selnya kelaparan, nggak digagas lama-lama mati. Ya udah nih timbul gejala kayak nyeri dada, tiba-tiba separuh badannya lemas kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya komplikasi dari
salah satunya juga dari hipertensi itu karena banyak hal itu tadi gitu. Oh, ternyata tensi saja bisa Iya, bisa kemana-mana. bisa mempengaruhi sebanyak itu di dalam tubuh kita. Wow, saya padahal rencana nanti mau beli yang lemak-lemak dong buat buka dong. Iya, ya, emang enaknya yang lemak-lemak sih. Jadi nggak jadi dok. Gorengan gitu kan, loh jadi nggak jadi saya dok. Oke, terakhir nih dok, ada nggak nih tips untuk kita semua sahabat PMI supaya dapat terhindar dari hipertensi? Oh, kalau tipsnya sih yang paling penting adalah lifestyle ya. Jadi memang sih faktor genetik itu berpengaruh nih. Tapi dia secara penelitian dia berpengaruh hanya 30%. Oh, 30%. Jadi sisanya 70%-nya itu full dari lifestyle kita sendiri, mulai dari olahraganya, lalu makanannya, minumannya, itu semua nanti ngaruh dari hipertensinya itu sendiri. Jadi kalau sarannya ya balik lagi, lifestyle-nya harus bagus, jangan sering makan makanan yang berlemak. Terus paling sering ini ya, hipertensi itu dikaitkan sama garam. Benar. Jangan makan yang asin-asin gitu, karena memang garam itu sifatnya dia mengikat air gitu. Jadinya ketika kita mengkonsumsi banyak air, maka nanti mengkonsumsi banyak garam nanti air di dalam tubuh juga makin banyak, sehingga nanti akumulasi, jadi cairannya itu banyak di dalam tubuh, sehingga nanti akan lebih susah juga jantung untuk pompa karena lebih banyak juga yang harus dipompa gitu. Jadi nanti mungkin ya sarannya konsumsi garamnya dikurangin. Berapa sih dok kita bolehnya gitu? Bolehnya itu cuman 1-2 sendok teh aja per hari. Per hari 1-2 sendok teh per hari. Udah kita kalau masak mungkin bisa. Kalau masak mungkin masih bisa ngukur ya, karena kita jajan ya, nggak tahu. Iya, nih kadang kita garamnya jajan. seberapa. Terus kadang nggak kita masak sayur asam, lauknya ada gereh, tahu ya? Gereh, ikan asin gereh. itu. Nah, itu karungnya berapa coba? 1 karung. Oh gitu. Maksimalnya adalah 1-2 sendok teh per hari. Untuk 1 orang gitu. Teh ya, jangan sendok makan. Jangan. Lah, saya Jangan kalau satu centong. ngaduk teh pakai sendok makan ya gitu. Takarannya beda. Takarannya beda. Jadi kalau konsumsi garam itu idealnya segitu ya, 1-2 sendok teh aja per hari. Jangan lebih. Gitu. Itu baru yang kalau benar kata Dokter Nesa tadi, itu kalau kita masak sendiri kita bisa tahu lah. Kalau kita jajan kadang kita nggak tahu gitu kan. Oke, berarti lifestyle-nya harus coba adalah masak di rumah. Biar bisa dipantau. Biar nih, bisa dipantau. isinya apa aja gitu. Oke, ada tips lain dok? Apa ya, paling satu lagi olahraga oke. gitu. Sebenarnya kalau olahraga itu disesuaikan aja sama orangnya. Kuat nggak jalan lama, kuat nggak lari. Kalau misalnya orang tua 60 tahun disuruh lari juga ngoyo, kasihan juga. Malah timbul penyakit baru nanti. Iya, kasihan juga sendinya gitu. Tambah repot juga. Jadi disesuaikan aja sebenarnya. Yang penting setiap hari adalah kita gerak setengah jam atau berapa gitu. Kalau bebannya disesuaikan, kuatnya seberapa gitu. Jalan kaki boleh, renang boleh, kalau jogging kalau bisa juga boleh, sepeda apalagi bagus juga gitu. Tapi harus diperhatikan, kalau lansia disuruh sepedaan nanti jatuh nggak dia? Ya benar, gitu. berarti harus mempertimbangkan hati-hati juga. resikonya ya. Kalau mau melakukan olahraga jangan usia 65 tahun nge-gym. Iya bahaya. Mending kalau mungkin sudah memasuki usia 60 mungkin jalan kaki gitu ya. Senam lansia gitu ada. Intinya semua olahraga itu sebenarnya bisa disesuaikan tergantung umurnya ya gitu. Oke, kalau gitu terima kasih dok sudah berbagi ilmunya ya tentang hipertensi. Jadi sahabat PMI semuanya bisa mengambil positifnya. Kayaknya positif semua ini, tidak ada negatifnya ya. Tips-tipsnya tadi silahkan diterapkan, dan mungkin kalau ada sahabat PMI, keluarganya atau saudaranya terdeteksi ada hipertensi, bisa share video ini, semoga mengedukasi begitu. Terima kasih, sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Oke.